Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Rumah Cinta TV, rumah untuk kita semua. Di segmen video yang pertama, cara budidaya cacing meliputi pemeliharaan cacing, jenis-jenis pakan, cara pemberian pakan, hingga kita bahas secara tuntas mengenai perkembangbiakan cacing. Di video kedua kami ketengahkan aneka macam hama dan penyakit budidaya cacing. Dimulai dari skala ringan seperti burung, unggas, skala menengah, semut, kutu merah, hingga skala yang paling berat yaitu Bipalium. Dibahas pula sumber-sumber hama dan penyakit tersebut dan teknis cara penanggulangannya. Pada video ketiga ini, kami sajikan teknik panen, proses produksi, dan peluang usaha dalam usaha budidaya cacing. Model panen yang pertama yaitu panen langsung di wadah budidaya. Tidak diperlukan persiapan apapun untuk cara panen ini. Kelebihan cara ini adalah proses cepat, dipanen dalam jumlah yang terbatas, atau jika hanya untuk memenuhi jumlah yang diinginkan konsumen, hanya bisa kita panen dalam jumlah tersebut saja. Kekurangannya, cacing-cacing kecil luput untuk dipanen, kokon akan rusak dari proses penetasannya. Cara kedua dengan cara membuat gundukan. Dibutuhkan waktu 1 hari untuk proses panen cara ini. Hari pertama adalah kita membuat gundukan-gundukan sekaligus mengurangi jumlah volume media dengan cara mengambil di pucuk-pucuk gundukan tersebut. Tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah media untuk panen esok harinya. Hari kedua kita ulangi kembali dengan cara mengurangi jumlah media yang ada di pucuk gundukan. Cacing biasanya akan terkonsentrasi di dasar media. Kelebihan dari proses ini adalah seluruh cacing baik yang besar maupun yang kecil akan terkumpul, sementara kokon ada di permukaan atas. Sisa media kita bisa manfaatkan kembali untuk media berikutnya. Kekurangannya adalah prosesnya tidak secepat proses yang pertama. Panen model ketiga yaitu dengan cara membagi 2 bagian media. Hari pertama, kita mengurangi volume media yang berbentuk kascing yang berada di atas. Kascing kita bisa jual terpisah dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Di hari pertama tersebut kita langsung mengarahkan satu sisi
menuju sisi yang lain, sehingga sisi yang sebelah kosong. Setelah kosong, kita memberlakukan seperti awal budidaya, yaitu memberi dasar media baik dengan sayur maupun gedebok pisang. Berlakukan media yang baru tersebut istimewa, yaitu dengan cara penyiraman, pemberian pakan. Sementara media lama justru yang terdapat cacing kita biarkan. Pada hari kedua, ketiga, dan keempat, cacing sudah mulai pindah ke media baru. Sementara media lama adalah berisi kokon. Pada hari kelima, kita sudah bisa panen di media baru tersebut. Sementara media lama tetap kita pertahankan sebagai awal budidaya, karena kokon-kokon tertinggal di lokasi tersebut. Keuntungan panen model ketiga ini adalah kokon akan menetas dan akan menjadi bibit untuk proses budidaya berikutnya. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam persiapannya, yaitu 5 hari. Seluruh hasil panen kita kumpulkan dalam satu tempat. Kemudian kita ambil bagian-bagian kecil untuk dibersihkan dari media yang menempel. Cacing tidak bisa diayak ataupun dicuci. Jadi cara pembersihannya adalah dengan cara menyingkirkan media yang terbawa pada titik yang paling bersih. Tatakan dari kotak buah, baki maupun kayu untuk menghindarkan cacing-cacing dalam karung tertumpuk satu sama lain. Dalam proses pengangkutan hidup, jaga suhu pada alat transportasi maksimal 40 derajat Celcius. Waktu pengangkutan bisa 24 jam. Jika lebih dari waktu tersebut, seyogyanya buka selebar-lebarnya karung dan isi media kembali. Pangsa pasar budidaya cacing masih sangat luas. Jenis produksi bisa berupa cacing hidup maupun tepung cacing, yaitu mengisi ceruk pasar untuk industri farmasi, industri kosmetik, industri pakan, dan juga untuk kebutuhan pakan burung, pakan ikan, dan juga untuk keperluan hobi, misalnya pemancingan. Kita sayangkan belum ada regulasi dari pemerintah mengenai budidaya yang potensial ini. Pemasaran hasil budidaya cacing di Indonesia pada umumnya memanfaatkan media sosial, perdagangan online, dan juga langsung. Terdapat beberapa grup dan asosiasi, misalnya di Facebook, sebagai wadah penjual dan pembeli melakukan transaksi. Hanya sebagian kecil pembudidaya yang mampu menembus pasar industri dalam skala produksi yang besar.